sebanyak 25 personil gabungan disiapkan untuk mengevakuasi 500 penumpang KM Tidar yang kandas di Pelabuhan Laut Namlea Kabupaten Buru, Maluku. Kasat Polairut Polres Pulau Buru mengatakan pihaknya menerjunkan 6 personil dan juga 19 lainnya dari instansi gabungan, yakni Samapta Sabara, Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, dan juga petugas Pelni. Saat ini sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk segera melakukan evakuasi penumpang. Adapun transportasi laut yang digunakan adalah KM Boneanti. Untuk mengetahui informasi terkininya terkait kandasnya KM Tidar ini, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon, ada Andi Papalia di sana. Halo Andi. Ya, halo Nila dan Tribuners. Andi, bisa diinformasikan untuk kapan pastinya atau kapan tepatnya KM Tidar ini kandas di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru. Kemudian, apakah saat ini sudah diketahui, Andi, apa penyebab kandasnya kapal tersebut? Ya, Nila. Untuk kandasnya KM Tidar di Pelabuhan Namlea itu sejak kemarin pukul 12.30 setelah KM Tidar ini bertolak dari Pelabuhan Namlea menuju Pelabuhan Yosudarso Ambon. Terus terkait dengan kandasnya KM Tidar ini, menurut Kapten kapal KM Tidar ini, kandasnya KM Tidar ini akibat dari cuaca yang memang agak sedikit buruk, lalu kemudian ada juga kekurangan terkait dengan rambu-rambu kelautan. Ya, kembali. Untuk total penumpang yang berada di kapal tersebut, sudahkah ada informasi lengkapnya, Andi? Ya, untuk penumpang KM Tidar sendiri saat ini telah dilakukan evakuasi oleh sejumlah personil gabungan dari Polairut Polres Pulau Buru, kemudian ada juga perhubungan dari anggota KPLP dan juga TNI. Untuk proses evakuasi penumpang ini sendiri mungkin bisa digambarkan prosesnya seperti apa yang dilakukan oleh tim gabungan, Andi? Ya, untuk proses evakuasi penumpang KM Tidar ini sementara ada beberapa armada yang dikerahkan dari personel gabungan. Lalu kemudian untuk penumpang sendiri saat ini masih berada di Pelabuhan Laut Namlea sambil menunggu KM Pangrango yang sedang berangkat dari Pelabuhan Namrole menuju Pelabuhan Namlea, Nila. Untuk kondisi terkini di sana bisa digambarkan, Andi, bagaimana kondisi saat ini di Pelabuhan Laut Namlea pada saat dilakukan proses evakuasi ini? Ya, untuk kondisi terkini menurut dari pantauan kami sendiri, saat ini penumpang sedang berada di pelabuhan karena masih ada beberapa penumpang lainnya yang akan dievakuasi oleh tim gabungan di KM Tidar. Ya, kembali Nila. Adakah kendala yang dialami oleh petugas gabungan selama proses evakuasi berlangsung, Andi? Ya, dari pantauan kami saat ini sama sekali belum terlihat kendala apapun terkait dengan evakuasi penumpang yang ada di KM Tidar. Dan evakuasi pun masih berjalan sampai dengan sekarang. Baik, evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak gabungan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan telah mengikuti beberapa wawancara liputan bersama. Evakuasi ini, Pak, kita nggak pakai sekuci kapal, ya. Jadi kita dapat bantuan dari kapal fiber dari Airut, baru ada kapal dari Basarnas, dan juga kapal dari KPLP, ya. KPLP, Pak. Nah, Airut. Jadi nanti kita evakuasi ke KM Pangrango. Pangrango datang sore hari. Nah, kalau kita evakuasi sore hari, pas Pangrango datang kan gelap, Pak. Nah, jadi kita langsir mulai dari sekarang supaya keamanannya terjamin, safety. Jadi sementara kita kita taruh di terminal penumpang. Jadi berapa lama ya? Mudah-mudahan sore udah selesai, Pak. Begitu Pangrango datang,
mereka bisa langsung embarkasi ke Pangrango, begitu. Ya, untuk evakuasi, jadi langsung dievakuasi ke atas kapal. Oh enggak, diturunkan ke pelabuhan. Ini yang tadi kapal-kapal apa itu yang bawa nanti dari di kapal sudah siap, tinggal dari ini aja, dari darat aja nanti koordinasi. Ya, selain itu Pak, dari insiden ini apakah terjadi kerusakan terhadap kapal KM Tidar sendiri? Ya, kalau kita sampai saat ini belum ada Pak, mudah-mudahan. Karena saya lihat juga kita duduknya di Karang Lunak. Jadi kebetulan memang gosong ini nggak ada tanda-tandanya, ya. Nggak ada tandanya, nggak ada rambunya. Nah, pas kemarin saya mulai gerak, memang arus sama angin agak mendorong ke sini. Saya sudah cikar kapalnya, tapi tidak mau gitu. Dan kandas itu dalam kecepatan rendah juga, cuma 3 knot. Oh, dan ini penyebab angin, ada arus, terus kapal ke cikar kiri tidak mau, mungkin pengaruh arus, ya. Saya kan sudah pernah juga nyandarin di sini. Nah, tapi namanya musibah ya, tetapi itu semua salah saya. Oh, yang dari yang Namlia menuju ke Ambon atau dari penumpangnya dari kita di sini tadi yang terdata di kita yang validasi yang luasnya 61, kecilnya 3 orang, jadi total sama yang ada 64 orang. Selain penumpang, apakah barang juga ada yang naik dari pelabuhan? Pasti ada barang yang naik, ada barang itu dari jelasnya kan masalah barang kan di Bali itu. Kalau penumpang tujuan yang dari yang transit itu ada berapa banyak dalam? Ada 500 lebih yang ada di penumpang lanjutan. Untuk total penumpang sendiri semua berapa? Semua tambah lanjutan sekitar 500 lebih yang boleh tahu saya di kandasan ini itu ke kapalnya tujuan dari mana Pak? dari bawah tujuan ke Ambon. Dari bawah tujuan ke Sandar Namlia, baru tujuannya ke boleh tahu itu sejak kapan tadi itu Pak? Untuk ke insiden Tadi kalau misalnya kita 12 jam 12 lebih lah. Jadi sudah sekitar dengan evakuasi penumpang KM Tidar ini, kira-kira dari tindakan Polres Pulau Buru seperti apa? Kami berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, PLNI, kemudian dengan rekan-rekan TNI, dan dengan rekan-rekan SAR, kita menyiapkan langkah-langkah untuk nanti membantu kegiatan evakuasi penumpang KM Tidar ini dari kapal menuju ke pelabuhan sebelum nanti digeser dari pelabuhan menuju kapal yang disiapkan oleh PLNI untuk meneruskan perjalanan ke tujuan masing-masing. Ya, sejauh ini kesiapan dari Polres Buru seperti apa? Kami menyiapkan 4 kapal polair yang kapasitas per kapalnya itu mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Itu kemudian kami menyiapkan juga peralatan SAR dan menyiapkan personil, termasuk kita menyiapkan tenda-tenda untuk antisipasi penumpang harus menunggu sampai dengan kapal yang disiapkan itu siap untuk berangkat. Selain untuk armada dan juga tenda, mungkin ada logistik yang perlu disiapkan atau gimana? Kita berkoordinasi dengan PLNI, dengan pelabuhan, juga dengan pemerintah daerah terkait penyiapan petugas kesehatan, petugas medis, karena ini juga berkaitan dengan keselamatan penumpang. Kita menyiapkan petugas medis, kemudian kita juga menyiapkan berkoordinasi untuk menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan makanan maupun air minum. Ya, harapan Pak Kapolres sendiri terkait dengan insiden ini gimana? Ya, harapan kita evakuasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian semua penumpang selamat dan bisa kita. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Terus saksikan informasi terupdate lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!